Sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Shalom bagi kita sekalian. Di malam hari ini di dalam ibadah rumah tangga, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu yang senantiasa ingin selalu mendekatkan diri kepadamu. Kami ingin memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu di dalam kehidupan kami dan melalui persekutuan-persekutuan kami. Di malam hari ini ya Tuhan, izinkanlah kami untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkau menguasai kami ya Tuhan, sehingga kami benar dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukan firman-Mu itu sebagai sukacita kami di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, kami berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau menguasai hamba-Mu, mampukan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu di malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di malam hari ini di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang 10. Saya akan membacakan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam kehidupan kita, siapa sih yang tidak menginginkan memiliki kekayaan? Tema perenungan firman Tuhan kita adalah kaya di dalam iman. Seperti yang saya katakan tadi, setiap orang pastilah mengidamkan kekayaan, memiliki harta benda. Dan banyak orang seringkali sangat senang untuk membicarakan tentang kekayaan dan bagaimana cara-caranya untuk dapat meraih kekayaan itu. Tentulah yang mereka pikirkan tentang kekayaan cenderung berupa materi. Misalnya mobil mewah, rumah besar, uang deposito yang banyak, bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan hal-hal yang enak lainnya yang menyangkut kehidupan mereka, yang jauh dari hal-hal di luar dari yang tidak menyenangkan. Banyak orang sering atau senang untuk menghayal atau berhayal dalam kehidupannya. Seandainya saya bisa menjadi seorang jutawan, saya bisa dihargai oleh orang, saya bisa kemana-mana, saya bisa melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya.
Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu, ketika hayalan misalnya itu menjadi kenyataan, misalnya kita sudah menjadi sebagai orang kaya. Apa yang terjadi ternyata apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita, kita rasa masih kurang. Dan kita ingin tambah kaya lagi. Itu sifat manusia Bapak Ibu. Selalu ingin lebih di dalam kehidupannya. Dan dunia ingin memberikan atau menawarkan hal itu, dan dunia mengidentikan kebahagiaan dengan kekayaan materi. Apa sih yang tidak sanggup ditawarkan oleh dunia di dalam kesenangan-kesenangan kita? Sehingga manusia bekerja keras dalam hidupnya supaya mendapatkan sejumlah kekayaan materi. Bahkan bisa nantinya mereka wariskan kepada keturunan mereka, kepada anak cucu mereka. Sifat manusia selalu ingin lebih di dalam kehidupannya dan tidak pernah merasa puas di tengah-tengah kehidupannya terhadap apa yang mereka miliki di dalam kehidupan mereka. Coba kita melihat sekarang pembacaan kita di malam hari ini. Paulus sendiri menjelaskan kekayaan di sini bukanlah kekayaan dunia yang diperoleh melalui kerja keras. Namun kekayaan rohani yang kita peroleh melalui anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi hal yang berbeda dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kita. Pertanyaannya, apakah kekayaan rohani itu? Apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti tentang kekayaan rohani ini? Siapa yang memilikinya dan bagaimana seharusnya sikap orang yang memiliki kekayaan rohani itu? Kita melihat melalui bacaan kita di malam hari ini. Apa kekayaan rohani itu Bapak Ibu yang terkasih? Kalau kita berbicara tentang kekayaan rohani, kekayaan yang mungkin tidak menarik bagi orang lain. Karena kita berbicara tentang sisi rohani, bukan sisi duniawi. Dan kekayaan ini bukanlah dalam bentuk uang tunai atau deposito di dalam bank. Rasul Paulus menyebutkan berkat rohani di dalam sorga. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani atau kekayaan rohani itu adalah yang harus kita tahu di tengah-tengah kehidupan kita. Allah telah memilih kita sebagai anak-anak Allah. Itu berkat rohani yang luar biasa Bapak Ibu. Atau kekayaan rohani yang luar biasa yang kita peroleh di dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Pemilihan itu bukan karena kehebatan kita. Tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Jadi inisiatif Allah yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat tujuan dari pemilihan itu adalah menjadi hidup kudus dan tidak bercacat. Seperti Allah sendiri.
Yang kedua, kita beroleh penebusan. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus menyatakan kasih-Nya dengan jalan Dia mengorbankan dirinya di bukit Golgota untuk menebus kita dari keberdosaan kita, mengampuni kita, mengangkat kita sebagai anak-anak-Nya, sehingga kita mendapatkan hak waris di dalam kerajaan Allah. Ini hal yang luar biasa. Kita beroleh penebusan dari Allah melalui di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu, Allah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Dia menyatakan itu di tengah-tengah kehidupannya, menyatakan kebenaran yang kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kebenaran itu kita nyatakan melalui perkataan dan tindakan kita. Kita bisa melihatnya di dalam ayatnya yang ke-9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi itulah yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Tentang kekayaan rohani sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Pertanyaan kedua, siapakah yang memiliki kekayaan rohani itu? Siapa orangnya? Kekayaan rohani itu diberikan sebagai anugerah Allah bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Jadi kita masuk di dalamnya, Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang mengaku percaya kepadanya. Kita yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Namun yang perlu kita ingat bahwa kekayaan rohani tidak terkumpul dengan sendirinya. Seperti misalnya kita mendepositokan uang kita di bank, kita akan mendapatkan bunganya. Kita akan semakin mendapatkan penambahan dari uang yang kita taruh di deposito itu. Berbeda dengan kekayaan rohani. Dibutuhkan perjuangan yang keras untuk dapat mengumpulkan kekayaan rohani ini. Bagaimana caranya kita mengumpulkan kekayaan rohani ini? Tadi dikatakan bahwa kekayaan rohani yang kita peroleh di dalam kehidupan kita karena anugerahnya. Caranya adalah bagaimana kita bisa memupuk hubungan kita dengan Tuhan. Membuat hubungan kita semakin erat dengan Tuhan. Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur. Kita ini adalah orang-orang yang memiliki kekayaan rohani itu. Yang ketiga, bagaimana sikap kita atas kekayaan rohani itu? Tadi kita mendengar apa itu kekayaan rohani dan siapa yang memiliki kekayaan rohani. Sekarang sikap kita akan kekayaan rohani itu bagaimana sikap kita? Allah sendiri Bapak Ibu menguji orang-orang percaya melalui kekayaan mereka. Saya melihat di dalam Alkitab Tuhan menguji iman Abraham dengan
di mana mereka, khususnya Abraham, disuruh untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Bayangkan anak satu-satunya disuruh untuk mempersembahkannya. Kita juga bisa melihat di dalam bacaan Alkitab dari kisah Ayub bagaimana Allah melakukan hal di dalam kehidupan Ayub. Mengambil semua yang dimilikinya, dicobai oleh iblis. Tetapi karena ketaatan yang dilakukan oleh Ayub, sehingga semuanya dikembalikan olehnya. Jadi luar biasa. Sikap kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang menerima kekayaan rohani adalah memiliki kerendahan hati, menanggalkan segala ego, mendengarkan apa yang menjadi perkataan Allah di dalam kehidupan kita, mendengarkan segala kebenaran-kebenaran yang dinyatakan oleh Allah di dalam kehidupan kita dan melakukan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita melihat kehidupan kita zaman sekarang, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, banyak orang mengorbankan kebahagiaan mereka karena terlalu fokus dalam memenuhi kekayaan harta benda dan mencari uang sebanyak-banyaknya. Saya tidak mengatakan itu hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, sebagai orang yang membutuhkan juga uang, sebagai alat untuk kita pakai di dalam menunjang kelangsungan kehidupan kita. Tapi jangan juga kita terlalu fokus di dalam memenuhi kekayaan harta benda dan mencari uang untuk kita timbun sebanyak-banyaknya. Kalau kita melakukan hal itu, secara tidak langsung sebenarnya kita rela mengorbankan kesehatan dan waktu terbaik kita dengan keluarga. Bayangkan, terlalu padatnya kegiatan kita supaya kita mendapatkan atau mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan di dalam kehidupan kita sehingga kita mengorbankan kesehatan. Dan terlebih lagi, waktu terbaik dengan keluarga kita. Dan fenomena yang sering saya melihat di dalam kehidupan kita adalah banyak orang tua yang berpikir bahwa jika ia sudah memberikan sarana yang terbaik di dalam pendidikan anaknya, memenuhi kebutuhan sandang pangan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan menyiapkan warisan-warisan yang akan dinikmati oleh anak-anaknya, banyak orang berpikir bahwa dia adalah orang tua yang telah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yang sukses. Jadi tolak ukurnya adalah kelimpahan harta. Tolak ukurnya adalah memenuhi kebutuhan yang berlimpah kepada anaknya, memberikan pendidikan, sarana pendidikan yang terbaik buat anaknya. Apakah itu menjadi tolak ukur yang benar di dalam kehidupan kita sebagai orang tua? Mereka lupa bahwa harta warisan sejati atau terbaik bagi anak-anak mereka adalah warisan iman dan karakter yang berkualitas. Kita harus juga melihat perkembangan anak kita. Kita harus juga memberikan pemahaman yang benar tentang anak-anak kita.
Kita harus mendidik mereka supaya mereka memiliki karakter yang luar biasa. Takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Semua berkat rohani yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita adalah di dalam Yesus Kristus. Malah Yesus sendiri adalah berkat Allah bagi manusia. Kenapa saya mengatakan Yesus Kristus adalah berkat Allah bagi manusia? Karena melalui karya penyelamatannya, kita telah menerima segala berkat rohani. Di dalamnya, kita menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Di dalamnya kita menerima segala berkat rohani yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setiap kita di dalam kehidupan keluarga kita, kita menyadari bahwa kita memiliki banyak rencana ke depan di dalam kehidupan keluarga kita. Terlebih lagi di dalam tahun yang baru ini, di tahun 2021. Tapi kita diingatkan, apakah rencana kita itu kita susun untuk mencari kekayaan rohani atau untuk mencari kekayaan duniawi? Lebih condong yang mana? Hanya kita yang tahu. Dan pilihan ada pada setiap kita. Saya yakin, saya percaya, kita ini adalah anak-anak yang telah ditebusnya. Kita ini telah menerima kekayaan rohani di dalam kehidupan kita. Semestinya kita lebih memilih untuk mencari kekayaan rohani. Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa menerimanya? Bagaimana kita mampu merasakannya di dalam kehidupannya? Ingatlah Bapak Ibu sekalian, kekayaan rohani Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai anugerah Allah. Kekayaan rohani telah Tuhan singkapkan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita senantiasa membangun hubungan yang baik, yang erat dengan Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Sehingga kita dimampukan untuk senantiasa berfokus kepada Allah, Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan kita mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itulah firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah untuk kita. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ini kami Tuhan, kami boleh dapat belajar akan kebenaran firman-Mu, di mana Engkau menyingkapkan bahwa kami ini adalah orang-orang yang telah menerima kekayaan rohani. Karena kami adalah orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Melalui Yesus Kristus Engkau menyatakan itu di dalam kehidupan kami. Sertai kami, tuntun kami, mampukan kami untuk menerima kekayaan rohani itu di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak sombong, sehingga kami tidak berlaku arogan di dalam kehidupan kami, tetapi kami dengan rendah hati
mensyukuri segala berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami dan membagikan itu bagi orang-orang di sekitar kami, di dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Di malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau begitu baik dan teramat baik di dalam kehidupan keluarga kami. Engkau sendiri yang menuntun kami ya Tuhan untuk melaksanakan segala pekerjaan kami dengan baik. Di dalamnya kami juga menikmati berkat-berkat-Mu di setiap kehidupan keluarga kami. Ajarkanlah kami untuk senantiasa selalu bersyukur kepadamu atas segala berkat yang Engkau berikan bagi kehidupan keluarga kami. Berkati anak-anak kami di dalam tumbuh kembang, di dalam pendidikan, di dalam pekerjaannya. Kau tetap beri tumbuh kembang yang baik, kesehatan yang baik, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan virus yang ada. Dan kami berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami di dalam situasi, kondisi COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau tetap kuatkan, Engkau tetap mampukan mereka untuk mengemban tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Segala upaya yang mereka lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, kami mohon Engkau turut campur di dalamnya. Engkau mampukan mereka untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, sehingga kami juga dapat mengambil peran di dalamnya. Dan benar, kami bersama-sama mengupayakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami yakin, kami percaya Tuhan, pemulihan boleh terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Dan kami yakin pemulihan perekonomian juga akan terjadi di dalam bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat segala pergumulan hidup keluarga kami masing-masing. Engkau berkati kami ya Tuhan, Engkau mampukan kami untuk senantiasa bersuka cita di dalam situasi dan kondisi yang kami alami di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin kekayaan rohani Engkau berikan bagi kami. Kami dikuatkan, kami dimampukan untuk melewati semua itu. Karena iman percaya kami dan keyakinan kami bahwa Engkau menuntun menyertai kami untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Inilah seru dan permohonan kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.